Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Sabila Fajarwati, NIM K45230026 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan observasi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Lingkungan dengan judul Pengaruh Limbah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Tanah di Desa Karangsari. Di kawasan Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, beberapa warganya membuang limbah rumah tangga di belakang rumah tanpa diolah terlebih dahulu. Jika limbah rumah tangga dibuang sembarangan, dapat merusak struktur dan kualitas tanah, serta dapat mengganggu organisme yang penting untuk menjaga kesuburan tanah. Metode pembuktian yang dilakukan menggunakan parameter baku mutu tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Yang pertama, parameter fisika. Yang pertama, tekstur tanah. Tekstur tanah yang baik adalah gembur, tetapi juga tidak terlalu padat. Pada tanah yang telah diobservasi memiliki tekstur tanah yang tidak terlalu padat, maka dapat dikatakan tanah tersebut memiliki tekstur tanah yang baik. Yang kedua, parameter kimia. Ada pH tanah. Untuk tanah yang sehat, pH normal biasanya berada di kisaran 6-7, sedangkan kelembapan tanah yang baik berkisar pada 6-8. Berdasarkan pengukuran pH tanah yang telah dilakukan, didapatkan pH 5,1 yang berarti tanah tersebut bersifat asam, dan kelembapan yang didapatkan 5, yang berarti tanah tidak memiliki kelembapan yang cukup tinggi. Dan senyawa organik yang berbahaya. Pada saat melakukan observasi, ditemukan beberapa senyawa organik seperti karbohidrat, ditemukan berupa sisa-sisa makanan seperti nasi, buah busuk, dan sayuran. Pada dasarnya, senyawa organik seperti karbohidrat dan selulosa baik untuk kesuburan tanah jika diolah dengan benar, tetapi pada kasus ini senyawa organik tersebut belum diolah. Yang ketiga, parameter biologi adalah bahan organik yang berbahaya. Pada saat melakukan observasi, ditemukan beberapa puntung rokok pada tanah. Di dalam puntung rokok terdapat bahan organik berbahaya seperti nikotin dan tar yang dapat merusak kualitas tanah. Padahal, ciri tanah yang baik itu tidak mengandung bahan organik yang berbahaya. Konservasi yang dapat dilakukan untuk menjaga tekstur tanah agar tetap baik yaitu dengan cara pengomposan dan penggunaan pupuk organik. Remediasi pH dan kelembapan tanah dapat dilakukan dengan cara menggunakan kompos dari bahan-bahan alkalin, seperti daun kering atau sisa-sisa tanaman. Remediasi senyawa organik dapat dilakukan dengan cara mengolah sisa makanan menjadi pakan ternak. Remediasi bahan organik berbahaya dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman yang dapat menyerap zat beracun, seperti bunga matahari. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, upaya yang dapat masyarakat lakukan terhadap lingkungan yang tercemar maupun yang telah tercemar yaitu yang pertama, mengurangi produksi sampah. Yang kedua, menanam pohon. Dan yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.